Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, yuk kita mulai lagi pelajaran pada kali ini membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Anak-anak sekalian, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di kota Mekah kala itu tidak begitu mengalami peningkatan. Justru di tanah kelahiran Rasulullah SAW tersebut, beliau beserta umat Islam mendapat tekanan dan penolakan dari kaum kafir Quraisy. Lantaran agama Islam merupakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang orang-orang Quraisy yang telah mereka yakini secara turun-temurun. Karena itu Rasulullah SAW dan para pengikutnya senantiasa dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Penolakan demi penolakan kian lama berubah menjadi penyiksaan dan penindasan yang ditujukan kepada pemeluk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama umat muslim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy Mekah, ajaran Islam diterima dengan gembira oleh mayoritas penduduk Madinah. Sehingga Islam dapat berkembang di wilayah tersebut atas kearifan Rasulullah SAW dan kerjasama penduduk Madinah, maka wilayah tersebut pun turut berkembang dan tumbuh menjadi kota yang maju. Bagian anak-anak, Hijrah. Bagian A, hijrah Nabi. 1. Latar belakang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah berasal dari bahasa Arab hijrotun yang berarti meninggalkan atau menjauhkan diri dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akidah dan syariat Islam. Terjadinya perlawanan yang menentang penyebaran agama Islam dari Mekah menyebabkan Nabiullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Keadaan di Madinah sangat jauh berbeda dengan di Makkah. Di sana Islam dimusuhi dan mendapat perlawanan sehingga tidak mungkin untuk berkembang. Sedangkan di kota Madinah, Nabiullah Muhammad SAW disambut dengan gembira karena kedatangan Nabi sudah lama diharapkan. Banyak alasan dan latar belakang yang mendorong Rasulullah SAW berserta umat Muslim kala itu untuk melakukan hijrah. Salah satu yang paling mencolok adalah perilaku kaum kafir Quraisy yang semakin lama semakin semena-mena dan menunjukkan sikap penolakan, hingga pada puncaknya adalah pemboikotan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, sekeluarga dan para sahabat serta umat Islam secara umum. Beberapa inti pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam sebagai berikut. A. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. B. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. C. Melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. D. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun caranya. Isi pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sohifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Dari teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka kaum kafir Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Peristiwa pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Adanya pemboikotan tersebut menyebabkan umat Islam merasakan penderitaan dan kepedihan.
Namun hal tersebut tidak menyurutkan umat Islam untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah melalui pemikiran yang mendalam, disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Islam menyusun rencana untuk hijrah. Umat Islam diperintahkan terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau menghindar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Kabar hendak hijrahnya Rasulullah SAW serta umat Islam menyebar dengan cepat dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka merencanakan membunuh terhadap Rasulullah SAW sebelum beliau berangkat hijrah. Jadi karena mereka merasa khawatir Islam akan berkembang di Madinah. Pada malam hari orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Namun saat mereka masuk ke dalam rumah dan bersiap membunuh Rasulullah, mereka terkejut karena yang didapati di tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib yang tidur menggunakan selimut beliau. Sedangkan Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumahnya dan sampai ke Madinah dengan selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kondisi masyarakat Madinah. Kota Madinah sekarang ini berada di wilayah pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terletak sekitar 160 km dari Laut Merah dan pada jarak kurang lebih 350 km sebelah utara dari kota Makkah. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Di sana terdapat oase-oase untuk tanah pertanian. Ya. Oleh karena itu, penduduk kota ini memiliki usaha pertanian, selain berdagang dan beternak. Usaha pertanian ini menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya kondisi Madinah berbeda, ya, dengan kondisi Makkah yang tandus dan gersang. Sebelum Nabi hijrah, kota Madinah tersebut disebut dengan Yasrib. Jadi sebelum Nabi hijrah, kota Madinah disebut dengan Yasrib. Penamaan Madinah secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan tamadun yang berarti peradaban. Kondisi masyarakat Yasrib sebelum Islam datang terdiri atas dua suku bangsa, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab yang tinggal di Yasrib terdiri atas penduduk setempat dan pendatang. Dari Arab Selatan yang pindah ke Yasrib karena pecahnya bendungan Ma'rib. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yasrib waktu itu adalah tidak adanya kepemimpinan yang membawai semua suku Yasrib. Hanya ada pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Akibatnya perang antar suku sering terjadi. Atas kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di Yasrib itulah dibutuhkan seorang yang arif bijaksana untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan di antara mereka, yaitu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk di sana, karena kakek beliau Abdul Muthalib mempunyai istri seorang penduduk Yasrib. Ya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Yasrib mudah menerima kehadiran Rasulullah SAW dan agama Islam adalah kesederhanaan pribadi Nabi Muhammad SAW. B. Sikap sopan santun yang berbudaya dalam masyarakat Madinah. C. Rela berkorban untuk orang lain. D. Islam mengajarkan perdamaian antar bangsa. E. Islam melarang persaingan secara tidak sehat. F. Di dalam Islam, kedudukan setiap umat Islam sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang G, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pemaaf, rendah hati, dan tidak berdendam pada siapapun walaupun disakiti. Beliau merupakan keteladanan umat di seluruh dunia. H. Terakhir, Islam mengajarkan yang terbaik untuk umatnya, menjanjikan kebahagiaan baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, perjanjian Aqabah. Peristiwa
Hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, selain kondisi dalam masyarakat Mekah yang sangat keras terhadap dakwah Islam, juga disebabkan oleh perjanjian penting yang sudah disepakati, yaitu perjanjian Aqobah yang berlangsung 2 kali di Bukit Aqobah yang disebut dengan Bai'atul Aqobah 1 dan 2. Perjanjian Aqobah 1 terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Pada saat itu 12 orang laki-laki dan seorang perempuan dari suku Khazraj dari suku Khazraj dan Aus Madinah datang pada Rasulullah di Mekah. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Mereka berjanji bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kami tidak akan mencuri, berzina atau membunuh anak-anak kami. Tidak akan ada fitnah memfitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad dengan sesuatu yang tidak kami ingini. Ya. Orang-orang Madinah yang masuk Islam itu dengan mudah menerimanya karena sudah pernah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi, yaitu tentang hari kebangkitan, balasan terhadap perbuatan manusia dan nabi yang terakhir. Perjanjian Aqobah II berlangsung 1 tahun kemudian. Pada saat itu ada 73 orang dari suku Khazraj menghadap Rasulullah SAW. Kali ini mereka menyarankan agar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bai'atul Aqobah II berisi kesanggupan mereka untuk masuk Islam dan kemudian berjanji. Adapun isi janjinya adalah A. Akan selalu mendengar dan menaati Nabi Muhammad SAW. B. Menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. C. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. D. Tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir. E. Melindungi Nabi Muhammad SAW dan menjamin keamanan beliau sebagaimana membela dan melindungi keluarga mereka sendiri hingga titik darah penghabisan. Oke anak, sekarang menginjak yang B, yakni substansi dakwah di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang segera didirikan oleh Nabi. Dengan diubahnya nama Madinah yang semula bernama Yasrib, adapun inti atau substansi dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Madinah guna meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan akidah dan keyakinan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, ke-1, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sejak kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW menciptakan langkah positif demi perbaikan kehidupan masyarakat Muslim di Madinah, sehingga tercipta suasana aman dan damai. Di antaranya adalah menciptakan hubungan antara kaum muslimin yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, Muhajirin dengan kaum muslim Madinah Ansor melalui persaudaraan Mu'akhah. Di antara mereka yang dipersaudarakan adalah Nabi Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid, Abu Bakar dengan Kharyah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Dengan langkah tersebut Rasulullah SAW telah menciptakan bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasar agama selain persaudaraan berdasarkan darah. Dalam persaudaraan tersebut, kaum Ansor bersikap sopan dan ramah kepada saudaranya kaum Muhajirin. Selain itu juga membangun ukhuwah antar kaum muslimin. Untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tentram di Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi. Piagam Madinah dianggap sebagai titik tolak pembentukan negara yang demokratis. Karena dalam perjanjian tersebut terdapat poin-poin yang memberikan kebebasan kepada penduduknya, termasuk yang non-muslim untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa mendapat gangguan.
Kemudian yang kedua, membina masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam. Kebebasan beragama. Rasulullah SAW memberikan jaminan kebebasan berpendapat, beribadah sesuai agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya kepada setiap kaum sesuai kepercayaan agama masing-masing. Paham ya? B. Azan, sholat, zakat, dan puasa. Azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah dan menjadi tanda tibanya waktu sholat bagi kaum Islam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Selain itu di Madinah Rasulullah SAW dan umat Islam juga mendapat perintah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah di Madinah Rasulullah SAW mulai menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat untuk setiap Muslim, sehingga beliau juga menetapkan secara khusus para petugas pemungutnya. Yang C, prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Pada kesempatan tersebut, Rasulullah menyampaikan khutbah pada umat Islam yang isinya tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang pertama, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan pengambilan harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Kedua, larangan riba dan menganiaya. Tiga, perintah untuk berlemah lembut dan berbuat baik kepada istri serta menjauhi dosa. 4, pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling memaafkan, dimaafkan. 5, larangan saling balas dendam dengan tebusan darah. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan, Yang keenam, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Ketujuh, memperlakukan hamba sahaya dengan baik, diberi makan dan pakaian yang layak. 8, umat Islam harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mengajarkan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang amat efektif hingga saat ini pengaruhnya masih sangat kuat. Anak-anak sekalian, selanjutnya bagian C, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah, mengajarkan ajaran Islam yang menjadi kewajiban sebagai seorang Rasul utusan Allah. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW selama berada di Madinah, yang pertama mendirikan masjid. Mendirikan masjid merupakan usaha pertama Nabi yang sangat penting dalam membina masyarakat, yaitu sebagai tempat beribadah kepada Allah. Tempat Rasulullah SAW menyampaikan ajaran beliau dari wahyu Allah yang baru diterima. Masjid ini menjadi tempat para sahabat bermusyawarah atau menanyakan suatu masalah kepada Rasulullah dan berfungsi sebagai tempat menerima tamu dari negeri lain. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Kemudian umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid seperti Masjid Jumu'ah, tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jum'ah, Masjid Ghamamah, tempat pertama kali dilaksanakan sholat hari raya Islam, Masjid Bani Quraizah, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Yang kedua, mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Para penduduk kota Madinah telah mendengar bahwa Rasulullah SAW akan hadir dan menetap di kota mereka. Para penduduk menyebut kehadiran Rasulullah dengan riang gembira. Penduduk Madinah yang menyebut kehadiran Rasulullah disebut sebagai kaum Ansor, sedang kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Meskipun kaum Ansor mengetahui bahwa sebagian kaum Muhajirin tidak membawa harta benda ketika berhijrah, kaum Ansor tetap bersedia berbagi tempat tinggal, pekerjaan, dan pakaian. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling mewarisi.
Dasar persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan suku. Para sahabat yang dipersaudarakan antara lain A. Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharyah bin Zuhair, B. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, C. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, D. Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, E. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tujuan mempersaudarakan mereka adalah agar satu sama lain tolong-menolong, mampu menolong yang kekurangan, serta melenyapkan rasa asing pada diri sahabat-sahabat muhajirin di kota Madinah. 3. Piagam Madinah, yakni memprakarsai Piagam Madinah agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan. Nabiullah Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar. Piagam ini mestilah dipatuhi oleh semua penduduk Madinah yang muslim atau bukan muslim, yaitu kelompok Yahudi, Bani Qainuqah, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Strategi ini telah menjadikan Madinah sebagai model negara Islam yang adil, membangun serta digandrungi oleh musuh-musuh Islam. Piagam ini dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah sebagai berikut. A. Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan. B. Setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. C. Seluruh penduduk kota Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum termasuk Islam sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus saling membantu dalam mempertahankan kota Madinah. D. Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah untuk diadili sebagaimana mestinya. Yang keempat, mengirim surat pada raja-raja. Surat Rasulullah SAW pada raja-raja salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan atau mendakwahkan ajaran Islam keluar wilayah Madinah adalah dengan mengirim surat kepada para raja. Namun tidak satu pun yang menerima ajakan Rasulullah. Para raja tersebut memberikan penolakan yang beragam. Bahkan ada yang membunuh utusan Rasulullah SAW yang menyampaikan surat tersebut. 5. Mengajarkan dasar kehidupan atau meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah adalah A. Membangun masjid sebagai pusat kehidupan bermasyarakat dan bermusyawarah. B. Membangun ukhuwah Islamiyah dan hubungan kekeluargaan melalui ikatan agama, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. C. Menjalin persahabatan dengan pihak lain non-muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah, yaitu dengan melahirkan Piagam Madinah. Yang keenam, anak-anak, peperangan. Jalan peperangan. Terbentuknya negara Madinah menimbulkan kecemasan di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut melakukan berbagai ancaman dan gangguan. Keadaan demikian menjadikan Rasulullah SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang, serta mengadakan perjanjian-perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Peperangan yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, A. Perang Badar.
Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 tahun Hijriah. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan kaum Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy. Kemudian mereka mundur dalam keadaan kacau. B. Perang Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah gunung di utara Madinah yang menjadi lokasi perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Kekuatan pasukan umat Islam awalnya 1000 orang, namun berkurang menjadi tinggal 700 orang, sementara pasukan kafir Quraisy mereka berkekuatan 3000 orang dengan perbekalan dan kendaraan lengkap. Pada peristiwa ini kaum muslim mengalami kekalahan karena kelalaian pasukan pemanah yang meninggalkan pos mereka. C. Perang Khandaq atau Ahzab. Dinamakan Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq artinya perang parit, yaitu strategi pertahanan di dalam kota Madinah menggunakan parit yang digali sepanjang 5 km. Usulan Salman Al-Farisi. Perang ini juga dinamakan dengan Perang Ahzab karena musuh merupakan gabungan kekuatan para musuh Islam. Pihak musuh diantaranya kaum kafir Mekah, beberapa kelompok dari kaum Yahudi, dan orang-orang munafik dari Madinah. D. Perang Hunain. Pertempuran Hunain merupakan perang antara umat muslim melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 8 Hijriah di sebuah jalur perjalanan dari Makkah ke Thaif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Anak sekalian, yang ketujuh penaklukan kota Mekah, ya. Penaklukan kota Mekah. Ketika telah disyariatkan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah, umat Islam mendapatkan larangan memasuki Makkah oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga lahirlah perjanjian Hudaibiyah yang berisi 5 kesepakatan, yakni A. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. B. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. C. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Pihak Quraisy boleh menolak mengembalikan orang Madinah yang kembali ke Mekah. D. Gencatan senjata selama 10 tahun antara masyarakat Madinah dan Makkah. Dan E. Bebas bagi yang ingin masuk persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin. Anak sekalian, setelah 2 tahun perjanjian Hudaibiyah, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab. Melihat perkembangan tersebut, kaum Quraisy membatalkan perjanjian secara sepihak. Sehingga Rasulullah SAW bersama 10.000 tentara berangkat ke Mekah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah. Sejak saat itu, Makkah berada dalam kekuasaan Islam. Peristiwa ini disebut dengan pembebasan Makkah atau Fathul Makkah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Peristiwa ini terjadi tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Pasukan muslim menguasai Mekah dengan damai dan memberi maaf kepada penduduk Mekah yang menyerahkan diri tanpa perlawanan. Begitu anak-anak tentang sejarah dakwah Nabi di Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar, tetap sehat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.